bertemu orang Prancis mengucapkan Comment ça? Orang Inggris bertemu dengan orang Inggris mengucapkan How are you? Orang Islam bertemu dengan orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan sadida wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalah amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bergetarlah wahai hati para pemuda Indonesia. Pemuda, ya, kita semua adalah pemuda muslim yang senantiasa berjuang terhadap diri sendiri, masyarakat dan bangsa ini. Sudahkah kita melihat segala fenomena yang terjadi yang melanda para pemuda-pemudi bangsa Indonesia? Sedih, merintih ketika banyak persoalan yang muncul yang melanda para pemuda-pemudi kita, baik di media-media cetak maupun media elektronik. Agama menghendaki, negara begitu menanti sosok pemuda yang tangguh dengan jiwa yang senantiasa mengabdi terhadap agama dan negerinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kami angkat sebuah tema yang berjudul Membangun Generasi Muda Indonesia yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Syekh Mustafa Al-Hulayaini dalam gubahan syairnya menyatakan, di tangan-tangan pemudalah urusan umat dan di kaki-kaki pemudalah maju mundurnya dunia. Insinyur Soekarno pun pernah berkata dalam satu pidatonya, berikan kami 10 pemuda akan mengguncangkan wajah dunia. Hadirin, ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwasanya pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua. Pantas kalau Fathiakan dalam bukunya As-Sabab At-Takwir mengatakan, di dalam setiap gerakan dan perubahan besar dunia pasti ada peran pemuda di dalamnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan satu kisah yang terukir dalam bingkaian surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung dalam naungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, tak pandang kasih, dan yang maha penyayang, lautan kasih sayang.
Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Khalid Abdurrahman Al-Akif dalam Sifatul Bayan lil Ma'anil Quran menceritakan sosok pemuda Ashabul Kahfi di dalam ayat itu. Konon, pada pemerintahan Raja Dikianus, hiduplah beberapa orang pemuda. Mereka bersikeras menyebarkan agama baru yang berbeda dengan rajanya pada waktu itu. Lalu mereka dikejar hendak dibunuh oleh para prajurit. Akhirnya mereka berlindung di dalam sebuah goa, dan mereka tertidur dalam goa itu selama 309 tahun. Al-Quran mengabadikan nama mereka dengan nama Ashabul Kahfi. Hadirin, Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang tangguh dengan teguh pendirian, pemuda-pemuda yang siap mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman yang siap membela keyakinan mereka. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Demi satu keyakinan, mereka rela meninggalkan kampung halaman. Hadirin, pemuda-pemuda yang seperti itulah yang diharapkan menjadi pelopor pembangunan, inspirator, organisator masa depan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Mari kita ambil bagian, turut andil dalam perubahan, mendorong pembangunan peradaban. Mari kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi, dan kompakan aksi. Untuk membentuk generasi yang berkualitas, demikian luasnya harapan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai anak-anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah mereka berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang telah menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Quraisyah menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan inti ajaran yang diterapkan Luqman Al-Hakim kepada putranya sebagai generasi penerus bangsa. Syekh Ibnu Malik menjelaskan dalam kitab Alfiyahnya, wa ma yalil mudafayati khalafanul fil irabi idza ma hudifa. Bahwasanya mudafileh bisa menggantikan mudaf, yang artinya bahwa para pemuda dan remaja itu dituntut
Hadirin, ayat ini mengilustrasikan kepada kita bahwasanya untuk menciptakan generasi penerus bangsa ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, menerapkan ilmu dan agama kepada pemuda dan remaja sejak dini. Sebab hadirin, agama merupakan rem cakram di dalam kehidupan dan filter di dalam menentukan pilihan. Sehingga para remaja mampu memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, untuk menciptakan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, Sang Pujangga berkata, Subhanul yang Rijalul Gud. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Yang ketiga, hadirin, pemerintah selaku pemilik kebijakan harus mampu membuktikan komitmennya untuk memperdayakan potensi pemuda dan membangun sarana-sarana kegiatan pemuda, dan tak kalah pentingnya untuk menjauhkan pemuda dari gangguan komunikasi atau informasi yang negatif. Jika 3 langkah ini telah dilaksanakan, insya Allah akan lahir para pemuda yang handal dan pemuda yang profesional. Hadirin, kesimpulannya, pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Maju mundurnya dunia ada di tangan pemuda. Jika pemudanya kuat, maka negara akan berdiri tegak. Dan jika pemudanya lemah, maka negara pun akan goyah. Kita memohon kepada Allah, semoga generasi kita menjadi generasi yang aktif, Inovatif, produktif, dan prestatif. sehingga mampu membawa Indonesia menuju kejayaan. Ingatlah wahai para pemuda, di tanganmulah nasib bangsa dan jangan kau berfoya-foya, dan pikirlah sebelum melangkah. Mari kita tutup uraian ini dengan sebuah pantun. Makan durian dengan serasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.